Sobat Mandaya, perkenalkan saya Memes Prameswari dan kali ini saya menjadi host di Life Health Podcast Mandaya bersama dokter yang sangat ahli di bidang bedah jantung minimal invasif atau minim sayatan, yaitu Dr. Wirya Ayugraha, SP Bedah Toraks dan Kardiovaskular, subspesialis jantung dewasa konsultan. Panjang ya ternyata. Wah, luar biasa. Ini sudah pasti ahli di bidangnya ya. Dokter, apa kabar Dokter Wirya? Baik. Nah, kali ini dokter, kita bakalan membahas tentang operasi bypass jantung konvensional dan perbandingannya dengan yang sekarang, yaitu MICS. Ini tuh dikerjakan pada kondisi yang seperti apa, dok? Jadi gini, saya melakukan minimal invasif ini bukan pekerjaan 1-2 bulan. Saya memulai dari 2 tahun yang lalu dan mungkin total kasus saya sekarang hampir menyentuh 250-300 kasus. Wow. Jadi sebulan itu saya bisa mengerjakan minimal invasif 20-25 kasus. Jadi nggak semua orang yang sakit jantung perlu dioperasi. No. Ya. Di jantung kita ada 3 pembuluh darah utama. Yang pertama kiri depan atau kita sebut LAD, kiri belakang itu kita sebut dengan LCX, dan kanan atau kita sebut dengan RCA. Sumbatan cuma 1 atau 2 di pembuluh darah itu, pilihannya pasang cincin. Nah, kalau sumbatannya parah, contoh tersumbat total, ke bawah nggak ada aliran, itu parah. Atau banyak kapur, banyak batu, banyak pengerasan, itu parah. Itu pilihannya baru bypass. Ada macet, dibiarin, tapi kita buat flyover. Itulah kira-kira bypass. Jadi kalau dulu potong tengah, ada tulang yang harus dipotong, kita sekarang melakukan dengan luka yang kecil, 6-7 cm. Bukan tulang yang dipotong, tapi otot yang dipotong, kemudian tulangnya kita regangin, kita mencapai jantung. Yang lebih penting menurut saya adalah kita melakukan tanpa mesin jantung paru. Jadi jantungnya nggak kita stop. Dan kita melakukan bypass menyambung pembuluh darah ke koroner jantung dalam kondisi jantungnya berdenyut. Ada beberapa alat yang kita pakai membuat stabil sehingga sambungannya pun lebih baik. Seperti apa sih proses operasinya? Mungkin dokter bisa bantu jelasin sedikit seperti apa? Ya, jadi gini ya, bypass jantung itu adalah memindahkan pembuluh darah yang berada di tempat lain, taruh di jantung. Oke? Yang satu pembuluh darah adalah dari dinding dada. Pembuluh darah dari dinding dada ini the best of the best. Kita ambil dari luka yang kecil tadi, kita lepasin, kemudian kita jahitkan di sini. Dan semua dalam kondisi berdenyut. Itulah operasi bypass. Jadi bukan berarti dengan luka kecil jumlah bypass dikurangin, nggak boleh. Bukan berarti dengan luka kecil kualitas sambungan jelek, nggak boleh juga. Jadi kualitas harus tetap diutamakan. Saya percaya bahwa kalau jantungnya tidak di stop, jantungnya tetap berdenyut, itu lebih natural, lebih alamiah. Betul. Dan saya percaya resiko gagal ginjal, resiko jadi stroke, kemudian resiko meninggal juga itu jauh lebih turun dibandingkan kita potong tulang tengah dan pakai mesin. Nah, dengan minimal invasif, kerusakan jaringan lebih sedikit, perdarahan lebih sedikit, pasien itu bisa pulang 4-5 hari setelah operasi. Nah, seminggu aja nggak nyampe, dok? Yes, jadi kalau kita operasi Senin, itu Jumat atau Sabtu mungkin udah bisa pulang. Wow. Jadi kalau ditanya kapan bisa olahraga, pasien saya 1 bulan bisa main tenis lagi. Wah, 2 bulan ikut maraton 10 kilo. Wow. Sorry, bukan maraton namanya, lari 10 kilo. Amazing. Iya. Apa sih yang membuat beda MICS di Rumah Sakit Mandaya dan di rumah sakit lainnya? Yes. Dokter? Jadi gini, Mandaya ini udah berdiri 5 tahun dan mereka sudah melakukan operasi jantung yang cukup sering. Jadi kalau ditanya pengalaman, Mandaya punya pengalaman 5 tahun melakukan operasi bedah jantung. Kalau berbicara soal operasi jantung, buat saya orang yang awam, kedengarannya tuh sesuatu hal yang sangat menyeramkan. Dada dibelah, operasi besar, dan yang lain-lain. Tapi sekarang nggak semua operasi jantung tuh seperti itu, karena sudah ada teknik operasi terkini, yaitu membuat sayatan operasi jantung hanya 5-10 cm. So,
Sobat Mandaya, perkenalkan saya Memes Prameswari dan kali ini saya menjadi host di Life Health Podcast Mandaya bersama dokter yang sangat ahli di bidang bedah jantung minimal invasif atau minim sayatan, yaitu Dr. Wirya Ayugraha, SP Bedah Toraks dan Kardiovaskular, subspesialis jantung dewasa konsultan. Panjang ya ternyata. Wah, luar biasa. Ini sudah pasti ahli di bidangnya ya. Dokter, apa kabar Dokter Wirya? Baik, kayaknya susah banget ya nyebut gelarnya ya. Mohon maaf, ini aja saya baru tahu spesialis BTKV itu apa. Ini baru hari ini di Mandaya. Iya. Dokter, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Dokter, makasih Aman. banyak atas waktunya ya. Udah nyempetin buat ngobrol-ngobrol sama kami di Life Health Podcast. Nah, kali ini dokter, kita bakalan membahas tentang operasi bypass jantung konvensional dan perbandingannya dengan yang sekarang, yaitu MICS. Operasi jantung ya? Iya, operasi jantung dokter. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter itu nanganin kasus apa saja? Iya, jadi gelar kita itu SPBTKV, bedah torak, kardiak, dan vaskular. Nggak banyak di Indonesia, not too much. Mungkin kurang dari 300. Wow. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi T yang pertama adalah torak. Torak itu artinya rongga dada. Semua masalah di rongga dada yang perlu pembedahan, contoh TBC paru yang sudah komplikasi, batuk darah, ada cancer yang bisa diambil, kemudian kecelakaan di rongga dada. Nah, itu adalah kerjaan torak, bedah torak. Baik. Kemudian K-nya atau kardiak itu artinya jantung. Semua prosedur yang perlu operasi pembedahan di bidang jantung. Apa itu? Bypass jantung, kalau sering dengar, operasi ganti katup, operasi memperbaiki katup, dan yang V yang terakhir itu vaskular, pembuluh darah. Jadi vaskular itu pembuluh darah, semua kayak masalah di pembuluh darah di kaki, di tangan, varises, kemudian ada luka di kaki yang nggak sembuh-sembuh, kadang-kadang itu problem pembuluh darah. Ini tuh dikerjakan pada kondisi yang seperti apa, dok? Ya, jadi nggak semua orang yang sakit jantung perlu dioperasi, no, ya. Tapi betul bahwa semua orang yang sakit jantung harus dicek, bener nggak sakit jantungnya, seberapa parah sakit jantungnya, ringan, sedang atau berat. Contoh pasien-pasien yang perlu bypass artinya ada sumbatan di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang memberi makan otot-otot jantung. Kalau koronernya tersumbat, otot jantungnya teriak, marah. Taunya marah dari mana? Nyeri dada. Nyeri dada, berdebar-debar jantungnya. Ini karena koroner jantung yang ngasih makan nggak bagus, ada sumbatan. Sakit jantung koroner kalau udah parah nih, mereka stres dikit nyeri dada loh. Wow. Mereka jalan dari tempat makan ke toilet nyeri dada loh. Mereka mandi pun kadang-kadang nyeri dada. Nah, ini kita harus waspada nih, kayak gini berarti biasa sumbatannya parah. Itu berbahaya banget ya dok, kalau udah sampai koroner parah seperti itu. Pengobatannya itu biasanya nggak langsung operasi kan dok? Karena kan orang tuh takut, aduh kalau misalnya nyeri dada nanti dibawa ke rumah sakit, udah bapak operasi hari ini, kayak gitu kan biasanya orang-orang takut seperti itu ya dok. Kalau menurut dokter biasanya pengobatannya seperti apa dan kapan harus mereka operasi bypass? Betul. Ya tadi saya bilang, nggak semua orang sakit jantung koroner, nyeri dada dioperasi. Salah kalau semua langsung datang ke dokter bedah. Nggak ada dong, orang tiba-tiba datang ke poli, dokter Wirya, gue mau dioperasi. Hampir pasti nggak ada gitu. Jadi gini, di jantung kita ada 3 pembuluh darah utama. Yang pertama kiri depan atau kita sebut LAD, kiri belakang itu kita sebut dengan LCX, dan kanan atau kita sebut dengan RCA. Jadi ada 3 pembuluh darah besar yang ngasih makan ke semua otot jantung. Kalau sumbatan cuma 1 atau 2 di pembuluh darah itu, pilihannya pasang cincin. Nah, kalau 3-tiganya tersumbat, sumbatannya parah. Contoh parah itu gimana dok? Contoh, ini pembuluh darah kiri depan LAD, itu pembuluh darah yang sangat penting. Karena dia memperdarai otot jantung 60-70%. Jadi kalau ada apa-apa masalah di sini, berarti 60-70% otot jantung kita menderita, suffering gitu. Sumbatan yang parah apa? Tersumbat total.
ke bawah nggak ada aliran, itu parah. Atau banyak kapur, banyak batu, banyak pengerasan sepanjang, itu parah. Jadi kalau 3 pembuluh darah tersumbatannya parah, itu pilihannya baru bypass. Nah, nggak semua orang. Jadi kalau misalnya dari 10 yang diperiksa mungkin cuma 1 atau 2 yang sumbatannya parah, baru kita lakukan bypass. Dan operasi bypass ini sebenarnya dibilang kalau bahasa gaulnya tuh agak jadul gitu ya operasinya. Agak dulu apa gimana sih dok? Emang kayak gimana sih prosesnya operasi bypass itu? Mohon maaf ya dok, bukan dokter nih gitu. Operasi bypass itu beda dengan pasang cincin ya. Kalau pasang cincin ada yang tersumbat, dibuka dengan balon, pasang cincin, pasang stent, aliran lancar. Bypass enggak, sumbatan enggak kita apa-apain. Kita taruh pembuluh darah baru setelah sumbatan. Buat flyover. Ada lampu merah, ada macet, dibiarin, tapi kita buat flyover. Itulah kira-kira bypass. Jadi kalau ada 3 sumbatan di pembuluh darah utama, berarti minimal kita buat 3 bypass. Makanya kalau pasang cincin mungkin nggak bisa 3-3-nya diberesin. Tapi kalau bypass dalam satu waktu, dalam satu kerja, 3-3-nya kita lakukan bypass. Jadi kita memberikan pembuluh darah baru setelah sumbatan. Supaya otot jantung setelah sumbatan dapat darah yang cukup baik. Biar dia nggak teriak lagi, biar dia nggak sakit lagi. Kira-kira kayak gitu. Saat membuat si flyover itu di jantung ya dok, berarti kan dadanya harus dibelah. Kemudian kalau yang dioperasi bypass tuh jantungnya sempat harus diberhentikan dulu dan diganti alat apa gitu. Gimana? Mungkin dokter yang bisa menjelaskan. Jadi kalau dulu tulang dada dipotong, dibuka, kemudian kelihatan jantung, terus kita baru lakukan bypass. Jantung itu kan berdenyut setiap saat. Jadi kadang nyambungnya nggak bagus kalau dia lagi berdenyut. Jadi mau nggak mau jantungnya harus di stop dulu. Nah, memang jantung di stop ini kita ganti dengan mesin. Ada namanya mesin jantung paru yang menggantikan fungsi jantung dan paru. Darah diambil, dicuci, dibersihkan, dikasih oksigen, dibalikin lagi badan. Saat jantung tidak dilewatin darah, jantungnya bisa kita stop. Itu dulu. Nah, kalau perbandingannya dengan yang sekarang dok, yaitu operasi jantung minim sayatan. Itu apa bedanya dengan operasi yang bypass lama? Oke, nah kita di Mandaya akan melakukan bahwa operasi jantung tidak semenyeramkan itu, tidak semenakutkan itu ya. Jadi kalau dulu potong tengah, ada tulang yang harus dipotong, kita sekarang melakukan dengan luka yang kecil, 6-7 cm. Bukan tulang yang dipotong, tapi otot yang dipotong, kemudian tulangnya kita regangin, kita mencapai jantung. Yang kedua adalah yang lebih penting menurut saya adalah kita melakukan tanpa mesin jantung paru. Jadi jantungnya nggak kita stop. Jantungnya nggak kita berhentikan. Bisa ya dok seperti itu ya? Dengan teknologi sekarang dan Jepang melakukan banyak sekali tindakan-tindakan ini. Dan mereka melakukan tanpa mesin jantung dalam kondisi berdenyut. Kalau Jepang bisa, kenapa kita nggak bisa? Betul, setuju Ya. dokter. Jadi sekarang kita melakukan dengan luka kecil dan kita melakukan bypass menyambung pembuluh darah ke koroner jantung dalam kondisi jantungnya berdenyut. Dalam kondisi jantungnya tetap berdetak. Ada beberapa alat yang kita pakai membuat stabil sehingga sambungannya pun lebih baik. Saya percaya bahwa kalau jantungnya tidak di stop, jantungnya tetap berdenyut, itu lebih natural, lebih alamiah. Betul. Dan saya percaya resiko gagal ginjal, resiko jadi stroke, kemudian resiko meninggal juga itu jauh lebih turun dibandingkan kita potong tulang tengah dan pakai mesin. Iya, dan mungkin selain itu sebagai perspektif kita pasien gitu ya, semoga saya bukan pasien ya, kan maksudnya perspektif kita gitu, dengan adanya ini minimal invasif ini jadinya jantung nggak usah diberhentikan dan lainnya, dan sayatannya juga kecil, itu terkesan lebih tidak terlalu menyeramkan ya dok? Sebenarnya untuk pasien lebih aman, lebih cepat pulih, resiko komplikasi yang tidak diinginkan lebih sedikit. Gitu. Ya, jadi kita sebut namanya off pump, tanpa mesin jantung paru. Kita melakukan operasi jantung bypass dalam kondisinya berdenyut, namanya off pump. Nah ini menarik nih kalau kita ngomongin tentang recovery yang cepat gitu. Yes. Karena kan kebanyakan orang tuh kalau sakit pengen cepet-cepet sembuh biar bisa kerja lagi gitu ya dok ya.
Ini kira-kira berapa lama penyembuhannya setelah operasi ini ya dok? Nah, dengan minimal invasif, kerusakan jaringan lebih sedikit, perdarahan lebih sedikit, pasien itu bisa pulang 4-5 hari setelah operasi. Nah, seminggu aja nggak nyampe dok? Yes, jadi kalau kita operasi Senin, itu Jumat atau Sabtu mungkin udah bisa pulang. Wow, that's amazing. Iya, jadi menurut saya ini era yang baru, ini cara yang baru. Orang yang dulu nggak berani operasi jantung, dengar ini, mungkin ini cocok untuk gua gitu. Karena tahu proses penyembuhannya jadi cepet gitu. Iya, proses penyembuhan cepat dan juga prosedur operasinya itu yang ngerasa bikin kita tuh kayaknya ini lebih aman dan lebih Iya, nyaman juga buat betul. pasien. Nah, berarti kalau misalnya nanti 5-7 hari itu udah selesai recovery-nya, kapan dok bisa mulai aktivitas kembali? Contohnya kayak olahraga, pedal gitu mungkin zaman sekarang kan lagi hits pedal ya kan? Jadi biasanya pasien kan dirawat 5-6 hari. Setelah itu dia pulang. Setelah dia pulang, dia harus beraktivitas. Dia harus minimal berjalan 15-30 menit 2 hari sekali. Karena bergerak dan beraktivitas dan berjalan itu bagian dari proses pemulihan. Jadi kalau ditanya kapan bisa olahraga, pasien saya 1 bulan bisa main tenis lagi. Wah, 2 bulan tenis ikut loh. maraton 10 kilo. Wow. Sorry, bukan maraton namanya, lari 10 kilo. Iya, ya jadi kalau ditanya saat biasanya 1 bulan pasien udah bisa kembali bekerja. Udah hidup normal, melakukan olahraga yang cukup berat dan bisa bekerja seperti biasa. Oke, baik. Jadi begitu ya dok ya. Nah, ini kalau untuk pantangannya dok, setelah selesai operasi MICS itu ada nggak? Yang paling penting sebenarnya menjaga pola hidup, menjaga gaya hidup. Contoh, bukan berarti habis operasi obat bisa stop. No. Jadi tetap tuh harus makan obat. Even pasang stent itu tetap harus minum pengencer darah. Malah harus lebih ketat kalau pasang cincin. Ya dong, cincin itu kan benda asing. Kemudian yang namanya benda asing pasti buat bekuan darah. Tubuh akan ada reaksi menolak itu benda. Jadi dia harus minum pengencer darah. Kalau bypass kan badan yang dari dalam sendiri, pembuluh darah yang dari dalam sendiri dipindahin ke jantung. Jadi barang-barang pasien itu juga. Tapi tetap apa yang harus dilakukan adalah obat-obatan harus tetap dimakan. Yang kedua ya modifikasi gaya hidup lah gitu. Makan yang karbohidrat dikurangin, yang berlemak dikurangin, sama ya olahraga seminggu 2-3 kali 1-2 jam. Tujuannya sebenarnya menjaga supaya apa yang kita lakukan tetap baik. Betul. Siapa yang mau operasi 2 kali kan? Iya. Nah, dokter, untuk operasi jantung yang seperti ini, dulu kan biasanya kita tuh taunya terkenalnya harus pergi ke luar negeri dulu. Ya. Sedangkan kalau ke luar negeri kita biayanya udah luar biasa ya, dari tiket, hotel, makan, dan lain-lain sebagainya. Berarti sekarang udah bisa ke Mandaya dong, seenggaknya yang dari luar Jakarta itu bisa ke sini gitu. Betul. Jadi gini, apakah di luar negeri melakukan minimal invasif bypass? Mereka melakukan. Tapi mereka melakukan dalam kondisi jantungnya di stop. Kalau jantungnya di stop kan bisa muncul beberapa komplikasi. Nah itu yang jadi mungkin kita lebih unggul di sini dengan luka yang kecil, tapi kita melakukan dalam kondisi jantungnya tetap berdenyut gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita di Indonesia menurut saya komunikasi akan lebih gampang ya. Ngomong sama dokter, pasien bisa minta nomor handphone dokter. Jadi menurut saya komunikasi akan lebih gampang, kalau ada apa-apa koordinasi akan lebih cepat. Jadi 2 hal ini yang buat menurut saya kalau operasi lebih baik di Indonesia aja, nggak perlu keluar. Setuju dok. Dan lebih memudahkan pasien juga Yes. sebenarnya. Iya. Nah ini dokter, ada satu pertanyaan yang menurut aku interesting banget. Dari sekian banyak operasi yang sudah dijalanin oleh dokter, terutama dengan teknik MICS ini, ada nggak kisah-kisah atau story yang sangat berkesan gitu, yang mungkin dokter nggak pernah bisa lupain? Oke, jadi gini. Saya melakukan minimal invasif ini bukan pekerjaan 1-2 bulan. Saya memulai dari 2 tahun yang lalu dan mungkin total kasus saya sekarang hampir menyentuh 250-300 kasus. Wow. Jadi sebulan itu saya bisa mengerjakan minimal invasif 20-25 kasus. Ada yang menarik adalah begini. Ada pasien datang dari 2022 dia disuruh operasi, tapi tidak melakukan karena mungkin saat itu potong tulang tengah. Saat itu fungsi jantung masih 60-70%.
tahu ada minimal invasif, ketemu saya di 2026, 4 tahun. Fungsi jantung 25%. Jadi, kalau sakit jantung dibiarin, mungkin nggak serangan jantung, tapi lama-lama fungsi jantung turun. Nah, ketika kayak gini, operasi jantung akan lebih susah, akan lebih beresiko, akan lebih berbahaya, komplikasinya akan lebih parah. Ya, jadi menurut saya ini yang cerita menarik bahwa jangan sampai orang tua kita, teman kita meninggal sia-sia karena nggak mau dioperasi jantung. Karena dengar cerita operasi jantung itu takut, serem, banyak matinya, banyak meninggalnya. Tapi dengan kasus, dengan teknik ini, cara ini, kita bisa menghindari kematian yang sia-sia tadi. Nah, ini kalau kita membahas tentang teknik MICS ini, apa sih yang membuat beda MICS di Rumah Sakit Mandaya dan di rumah sakit lainnya? Yes. Dokter? Jadi gini, Mandaya ini udah berdiri 5 tahun dan mereka sudah melakukan operasi jantung yang cukup sering. Jadi kalau ditanya pengalaman, Mandaya punya pengalaman 5 tahun melakukan operasi bedah jantung. Jadi itu pertama. Karena yang namanya operasi bedah jantung itu bukan cuma tergantung dokter bedah. Banyak orang terlibat. Manajemen, dokter bius, dokter rehab medik, dokter jantung. Jadi pengalaman menjadi sebuah kesatuan tim ini penting. Dan Mandaya udah membuktikan 5 tahun mereka operasi jantung, sudah melakukan operasi jantung. Yang kedua adalah peralatan, ya, peralatan di kamar operasi, peralatan di ruang ICU, karena operasi jantung itu nggak bisa tuh langsung ke ruangan biasa. Mereka harus di ICU dulu, kalau minimal invasif 2 malam, mereka harus di ICU dulu, kemudian dari ICU baru ke ruangan. Jadi peralatan di Mandaya, baik di kamar operasi dan di ruang ICU, menurut saya cukup lengkap. Yang terakhir ya kita tahu lah, ini hospital like no others kan. Betul. Mohon maaf, ini hospital/hotel, 5-star hotelsnya di Jadi, sini. jadi kenyamanan, kemudian hospitality, perawat-perawatnya, ini juga menjadi faktor pendukung supaya pasien lebih nyaman dan lebih pede gitu. Ya, jadi satu pengalaman, kedua peralatan, yang terakhir ya kenyamanan dari rumah sakit ini sendiri. Dan pastinya 3 faktor itu adalah faktor utama ya, penentu kita tuh sebagai pasien mau milih ngelakuin teknik MICS ini di mana. Karena nggak cuman yang kita kerja operasinya aja, tapi juga rumah sakitnya kan, Dok. Iya, betul. Dan dokternya pastinya. Nah, dokter, satu lagi untuk membahas tentang MICS ini, aku tuh masih belum kebayang seperti apa sih proses operasinya. Mungkin dokter bisa bantu jelasin sedikit seperti apa. Ya, jadi gini ya, bypass jantung itu adalah memindahkan pembuluh darah yang berada di tempat lain, taruh di jantung. Oke? Kalau kita buat 3 bypass, berarti kita perlu 3 pembuluh darah. Baik. Yang satu pembuluh darah adalah dari dinding dada. Pembuluh darah dari dinding dada ini the best of the best. Kita ambil dari luka yang kecil tadi, kita lepasin, kemudian kita jahitkan di sini. Satu pembuluh darah dari dinding dada. 2-nya dari mana, Dok? Dari kaki. Nah, pangkalnya kita harus jahitkan dulu di pembuluh darah besar ini sebagai sumber aliran darah. Kemudian baru kita taruh bypassnya, templokinnya di sisi sini, kira-kira di sisi sini, yang kedua sama yang sebelah kanan adanya di sisi sini. Dan semua dalam kondisi berdenyut. Itulah operasi bypass. Jadi bukan berarti dengan luka kecil jumlah bypass dikurangin, nggak boleh. Bukan berarti dengan luka kecil kualitas sambungan jelek, nggak boleh juga. Jadi kualitas harus tetap diutamakan. Wah, sekarang langsung kebayang sih seperti apa, karena dokter ini juga ada dummy jantungnya juga, jadi lebih kayak ke visualize ya.